Apa yang terjadi di benakmu ketika kamu melakukan suatu kesalahan? Malukah, takut, atau malah tidak peduli? Ternyata tindakan kita sekecil apapun itu bisa mendatangkan akibat yang besar. Kalau sudah terlanjur bikin karma yang tidak baik, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? 7 langkah terbebas dari karma yang buruk. Setiap orang pasti memiliki karma masa lalu yang masih menjadi memori di kepala. Apalagi sisi negatif yang selalu membayangi hingga saat ini. Percaya atau tidak, semua terhubung pada hukum alam. Mungkin saja pada situasi tertentu kita menyadari bahwa kita telah melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap orang lain, di mana setiap upaya atau usaha yang kita kerjakan selalu berujung pada kegagalan. Dan kita berpikir dan merasa apakah ini akibat dari perbuatan kita yang kurang baik. Apabila menanam keburukan, maka akan memetik keburukan pula, dan apabila menanam kebaikan pasti akan memetik kebaikan. Agar tidak salah memahami apa itu karma buruk, silahkan menonton video kami, 12 Hukum Karma. Di sana Anda akan mendapat penjelasan singkat seputar hukum karma. Sebelum menenggelamkan diri ke jurang keputusasaan, Anda perlu tahu informasi yang satu ini. Ternyata ada cara untuk memurnikan karma buruk. 1. Pikiran buruk yang dimiliki sendiri. Latar belakang yang dialami pada zaman dahulu memang sering kali teringat hingga sekarang. Seperti pikiran negatif misalnya, sebuah pikiran ini sering menghantui diri sendiri dan berimbas hingga sekarang. Apabila Anda sering mengalami hal semacam ini, maka sering-seringlah berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, agar diberikan jalan petunjuk untuk menghilangkannya. Dan jika Anda rela dan ikhlas bersedia berbagi kebaikan kepada yang membutuhkan tanpa melihat latar dari orang itu, di saat Anda memberi kebaikan ke sesama, di sana akan Anda rasakan satu perasaan yang lega melihat sesama kita sangat bersyukur, dan merasakan pertolongan yang kita berikan. Ingat, sekecil apapun pemberian dan pertolonganmu ke sesama, Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Tahu pasti tidak melupakannya. 2. Meminta maaf kepada seseorang yang pernah kau sakiti. Tindakan semacam ini juga menjadi jurus ampuh untuk menghilangkan nasib sial. Meskipun kejadiannya sudah lama dan mungkin orang itu lupa, tidak apa. Namun meminta maaf tidak ada batasan waktu. Antara sudah lama atau baru terjadi, kita tidak bisa menghilangkan perbuatan buruk yang sudah terjadi di masa lalu. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk membuat keadaan lebih baik. Setidaknya, kita harus menyampaikan permohonan maaf kita. Bagaimana kalau orang yang kamu sakiti tersebut sudah tidak ada? Kamu bisa menulis surat sebagai pelampiasan penyesalanmu. Dan percayalah, alam semesta akan mendengarmu dan menyampaikan permohonan maafmu itu kepadanya. 3. Mengakui kesalahan dan menyesal. Setiap insan manusia pasti pernah berbuat kesalahan, karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Apabila tidak berani mengakui kesalahan, sama halnya dengan membohongi diri sendiri. Jadi apabila sudah pernah menyalahkan kesalahan orang di masa lalu, segeralah meminta maaf terhadap orang tersebut. Rasa penyesalan yang mendalam terhadap karma buruk yang telah kita lakukan di masa lampau. Jika kita memahami dan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap hukum karma, kita tentunya bisa menyadari karma buruk apa saja yang telah kita lakukan dan akibat macam apa yang akan kita alami, lalu merasakan penyesalan atas tindakan-tindakan tersebut. 4. Memaafkan. Zaman dulu banyak teman yang dijadikan musuh. Alasan ini dikarenakan perbedaan pendapat sehingga memunculkan konflik pertikaian dan saling timbul benci satu sama lain. Bisa jadi alasan ini kamu mendapatkan sial sampai sekarang. Gengsi merupakan sifat yang membentengi untuk saling memaafkan. Hal ini sepele, apabila diteruskan akan menjadi kesialan tidak akan pernah pergi. Yang terpenting dengan ikhlas memaafkan orang lain yang pernah menyakiti hati kita. 5. Belajarlah menjadi sosok yang sabar.
Banyak dari kita lebih senang akan hal yang instan daripada berproses. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Padahal, ternyata banyak hal yang bisa kamu pelajari dalam proses menunggu dan bersabar. Apabila ingin memulai dari awal dan menciptakan karma baik dalam hidup, kamu perlu belajar bersabar. Kamu tak bisa berubah menjadi seorang malaikat dalam waktu semalam. Pelan-pelan, kamu mampu mendatangkan lebih banyak hal positif dalam hidup. 6. Belajar dari pengalaman negatif ataupun positif. Pelajaran itu selalu ada, baik di lembah terendah maupun di pegunungan tertinggi. Kita hanya perlu membuka mata dan telinga untuk pelajaran tersebut. Semua pelajaran inilah yang akan membentuk kita menjadi sosok yang lebih baik. Kamu juga tidak perlu merasa malu dan tidak berharga hanya karena masa lalumu yang buruk. Cukup ambil pelajaran dari pengalaman tersebut dan mulailah menjalani hidup yang lebih terarah. Karma baik akan perlahan-lahan muncul tanpa kamu sadari. 7. Berpikir jernih dan positif. Kekuatan berpikir positif adalah fondasi besar untuk bisa menciptakan hidup yang baik. Kamu mungkin terus berpikir negatif sebagai mekanisme pertahanan dari bahaya. Padahal, ketika melakukannya, kita juga akan selalu merasa hidup kita dalam bahaya. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan hidupmu, belajarlah untuk berpikir jernih dengan pandangan yang lebih positif. Pelan-pelan, hal-hal yang positif juga akan menghampirimu. Ternyata tindakan kita sekecil apapun itu bisa mendatangkan akibat yang besar. Kalau begitu, kebayang gak sih kita sudah bikin karma buruk sebanyak apa? Benahi diri agar kehidupanmu diwarnai senyum kembali.